Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Di satu hari setelah Natal, kami ingin mengucapkan selamat Natal bagi semua penggemar sepak bola. Seperti biasa, saya ditemani oleh Bung Roni Pangemanan, jurnalis senior kami. Selamat malam, Boy. Baik. Selamat Natal, Bung ya. Terima kasih, Boy. Bagaimana Natal kemarin? Ya. Seru juga kan? Ya, oke lah. Oke lah ya. Pasti ibadah, kumpul bersama keluarga. Itu yang paling penting. Kumpul bersama keluarga. Enggak lah. Natal. Oh enggak. Oh, saya pikir tanpa hari ibadah dulu yang penting kan. Sepak bola setiap hari Natal. Bicara sepak bola. Kita ditemani teman lama kita juga, Bung Ropan. Iya. Bung Gita Suwondo. Iya, selamat malam, Bung. Selamat malam, Bung. Merahnya merah Natal nih. Kurang hijaunya tapi ya. Waduh, ini kita di tengah-tengah Natal masih dipaksa untuk bicara sepak bola terus. Mohon maaf ini semuanya. Tapi ya inilah sesuatu yang menarik tentunya. Karena ini kita tunggu ya. Sebenarnya banyak hubungan sepak bola. Kita bicara Liga 1, kita bicara usia muda, kita bicara sepak bola wanita. Tapi untuk menyambut Natal dan Tahun Baru ini kita juga menyambut pelatih baru nih, Bung ya. Begitu ya. ini juga jadi penantian para netizen penggemar sepak bola, seperti apa pelatih baru gini. Saya panggilnya Coach JH lah ya. Lebih enak ya kalau ngomongin nama lengkapnya agak-agak kekelibet-libet ya. Kalau kita panggil Coach JH ya cocok ya. Ya cocok gitu. Sebelumnya kan Coach PK kan. PK. Nah, sekarang JH. Iya kan Coach STY sebelumnya. Sekarang kita sepakat malam hari ini Coach JH saja ya. Nah, Bung Ropan, kita ini masih menunggu nih ya. Apakah Bung Ropan punya informasi kapan diumumkan secara officially dari federasi? Kalau melihat apa yang dikatakan ya sebelumnya oleh salah satu exco ya, Pak Andre Irawan dalam jumpa pers bahwa itu paling cepat di akhir Januari ini memang diumumkan. Akhir Januari? Bukan akhir Januari, akhir Desember. Oh, akhir Desember. Setelah Natal. Itu paling cepat. Berapa hari lagi? 5 hari, 6 hari lagi? Iya, ini paling tidak sampai tanggal 30 kan. Atau tanggal 31 lah. Namun paling lambat di Januari. Di awal Januari. Itu kayaknya ada sehingga dia bisa bekerja dengan baik. Ya kita tunggu. Tapi kan banyak masyarakat juga pencinta sepak bola Indonesia menanti. Menunggu penasaran kali ini kapan. Kan sudah dari minggu lalu sebenarnya kan. Mau diumumkan kapan. Tapi itu nantinya akan diumumkan oleh ketua umum. Ya akan mengumumkan Boy itu. Namanya sih sudah mengerucut, sudah pasti satu nama Coach JH ya. Tetapi kan harus resmi dulu. Iya. Harus resmi dulu diumumkan. Walaupun kita sudah tahu bahwa ini akan Coach JH, tapi sebelum itu diumumkan secara resmi ya, berarti masih sekedar ya orang masih mengingat tanda tanya lah kan. Seperti itulah. Ya gitu saya pikir. Jadi kita tunggu aja saya pikir bagi masyarakat sepak bola Indonesia untuk sampai di akhir Desember inilah Boy. Untuk Coach JH itu diumumkan secara resmi. Gitu. Oke, Bung kita pasti mengikuti prosesnya kan ya. Kalau dulu kita agak-agak tiba-tiba muncul nama, ya kan. Sekarang ada proses gitu loh, betul. ya kan. Exco pun bicara dengan yakin sekali bahwa kita kompak, kita sepakat, kita sehati menentukan Coach JH sebagai pelatih the next timnas. Nah, sebenarnya kalau kita bicara prosesnya dari Oktober ya, setelah kita tersingkir. Itu kan 5 nama, terus mengerucut jadi 2 nama. Jadi ya benar-benar kayak piramid lah, akhirnya mengerucut ke titik puncaknya 1 nama. Dan kalau Exco sudah bicara bahwa mereka sepakat dengan nama ini, John Herdman, Coach JH. Jadi saya pikir juga kedepannya adalah deal-dealan mereka yang detailnya pasti ya. Itu dia. Ya, apakah mungkin kalau soal finansial, soal fulus sudah disetujuin. Tapi masalahnya adalah kan dia diharapkan akan ada di Indonesia jauh lebih lama dibandingkan dengan pelatih terdahulu. Sepakat dia ya? Sepakat, yang lebih banyak di Eropa. Terus yang berikutnya adalah dia harus menangani tim under 23 juga. Iya. Kemudian satu lagi adalah dia harus membawa asisten-asisten pelatihnya yang juga orang-orang lokal. Artinya ada mix ya? Ada mix, kemudian orangnya dia sendiri dan juga orang lokal. Tujuannya adalah untuk orang-orang lokal ini banyak belajar dari dia. Transfer knowledge ya? Transfer knowledge. Dan kalau melihat track recordnya dia sebenarnya ini sesuatu hal yang harusnya akan bisa membawa tim nasional Indonesia lebih berkembang. Baik dari formasi maupun track record dia selama ini. Kata harusnya ini menarik ini. Bung Ropan ya. Harusnya ya. Apakah Bung Gita sudah pernah lihat langsung ketika Kanada main atau cuma lihat di... Mungkin Bung Gita lihat itu Bung Boy. Di Piala Dunia kemarin di Qatar. Tapi kalau Piala Dunia Qatar kan acuannya sebenarnya mereka juga banyak kritik ya kepada Kanada ya.
Mereka kalah 3 kali. 3 kali kalah. Tapi kan tim-timnya kan bagus banget sejak awal. Betul. Maroko sampai ke semifinal. Kroasia jauh. Nomor 3 ya. Belgia cuma 1-0 gitu. Ada Kevin De Bruyne dan kawan-kawan. Betul. Tapi dia juga dianggap berhasil membawa tim New Zealand putri lolos ke Olimpiade. Itu keren itu. Keren ya. Kalau kita bicara Kanada kan sebenarnya sudah mapan sepak bolanya. Tapi kalau New Zealand kan belum. Itu artinya dia punya kemampuan untuk itu. Kemudian dia bawa Kanada putri sampai 2 kali medali perunggu 2012, 2016 Olimpiade. Bawa mereka sampai perempat final sebelum kalah dari Inggris di Piala Dunia di kandang sendiri ya. 2015. Jadi iyalah kalau ada media Swiss yang bilang bahwa ini akan sama saja dengan PK. Saya nggak terlalu setuju karena dari track record dia nggak bisa dijudge bahwa dia akan seperti PK. Dia sudah meloloskan tim ke Piala Dunia. Dia punya CV yang bagus di situ. Nah, cuman apakah dia akan bisa langsung untuk membawa tim nasional kita? Formasinya formasi kita loh, 3-4-2-1 formasi favoritnya dia. Jadi ya sebenarnya cocok dengan kita. Tapi dia bisa fleksibel kan? Ya bisa fleksibel. Walaupun dia menyukai 3 di belakang. Betul. Bung Ropan, kontraknya 2 tahun, opsi 2 tahun diperpanjang. Ini Bung Ropan membaca kontrak ini kayak seperti apa ya? Apa membedakan dengan kontrak yang sebelumnya? Ini menarik juga. 2+2. 2+2. Nah, ya kan? Jadi sampai 2027. Ya. Karena di sana kan masa berakhir juga kepengurusan PSSI kan 2027. Iya, betul. Sebelum ada pergantian. Jadi akan dilihat sampai 2027, Boy. Kalau bagus dievaluasi, akan ada namanya +2 tadi itu. Diperpanjang sampai 2030. Yes. Ya kan? Jadi itu yang akan dilihat nantinya sampai di Piala Asia. Piala Asia itu 2027. Ya di Januari dan Februari. Nah disitulah akan menjadi bahan evaluasi bagi kinerja dari JH. Ya. Dan memang PSSI sudah mengatakan atau Exco tidak ada nantinya istilahnya pemecatan di awal. Apapun itu, apalagi di 2026. Ini sepakat ya? Sepakat. Semua satu hati, sepakat satu suara, tidak ada. Apapun yang terjadi di 2026 jika berbagai laga itu agak minor, kurang begitu tidak ada pemecatan di sana. Sampai menunggu sampai di Piala Asia 2027. Karena kan sebelumnya STI membawa ini timnya lolos ke fase gugur kan. Iya. Di 16 itu kemudian kalah lawan Australia. Ya. Nah, itu paling tidak JH itu harus bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh STI sampai ke babak itu atau bisa meneruskan sampai ke 8 besar untuk menciptakan sejarah lagi. Itu tugas bagi seorang JH. Nah, dia melewati 2026 ini dengan banyak agenda-agenda yang memang untuk tim nasional semua. Betul. FIFA Series kan, ada Asian Cup atau AFF, dia harus lewat. Kemudian akan muncul lagi ide lagi yang masuk AFC Nations League. Seperti di Eropa. Nah, itu kan agenda-agenda yang banyak untuk mengisi di internasional break itu. Jadi ya di situ akan dilihat dan di situ juga akan ada namanya perubahan atau penilaian untuk angka-angka kita, nilai-nilai kita untuk di FIFA kan. Poin-poin tadi FIFA akan ranking, akan berpengaruh di situ untuk bisa menaikkan sesuai dengan apa yang diinginkan PSSI, menembus 100 besar dunia. Nah itu, Boy. Jangan-jangan dia tahu ya, masa kepengurusan PSSI ini sampai 2 tambah 2 tahun. 2 tahun. Artinya kan kalau sudah janji tidak akan ada pemecatan, ini belajar dari yang lalu bahwa cepat sekali pasti. Kan. PK kan hanya berumur 9 bulan ya saat dipecat. Ini pasti tidak akan. Artinya apapun yang terjadi di Piala AFF, kalaupun kita gagal jadi juara, kan targetnya juara pasti kan? Oh iya dong, harus juara nih. Exco belum menentukan targetnya seperti apa, cuma ikut A, B, C, D. Tapi targetnya belum ada. Tapi kalaupun kita nggak juara, pasti tidak akan ada pemecatan terjadi. Itu tadi yang Bung Ropan bilang bahwa judgment-nya dia adalah setelah Piala Asia. Kalau Piala Asia berhasil masuk lolos 16 besar atau bahkan 8 besar ya. Kalau target kita lolos Piala Dunia 2030 harusnya 8 besar ya. Bukan 16 besar dong. Kalau di Asia cuma 16 besar kan nggak lolos juga ke Olimpiade. Artinya kan kedepannya adalah lolos Piala Dunia dan Piala Asia yang kemungkinan kita jadi tuan rumah tahun 2031 nanti. Kita kan lagi bidding buat jadi tuan rumah Piala Asia. Piala Asia senior ya? Senior 2031. Usia masih 50 nih Bung Ropan. Masih oke lah. Kan? Masih fit sekali tuh ya, masih fresh gitu ya. Iya. Berarti keluarganya pun akan diboyong bawah itu. Ini bukti komitmen ya? Iya, salah satu syarat kan yang diberikan kan dan itu disetujui oleh JH bahwa dia harus lebih lama tinggal di Indonesia. Karena memang benar kalau dia mulai start di Januari, dia tidak boleh kemana-mana kan di Maret itu sudah dekat untuk FIFA Series itu. Jadi nggak boleh main-main. Dan dia tahu pasti, dia tahu dengan ini. Kalau persoalan dia menguasai teknis, menguasai sepak bola secara textbook, saya pikir kita tidak
tidak usah mensanksikan lagi. Meragukan. Tapi kan ada di tim nasional ini ada yang non teknisnya ini loh. Tapi kalau mengacu ke banyak kan non teknis. Banyak non teknis. Tapi kalau mengacu apa yang dikatakan oleh fans kerasnya tim nasional Kanada, dia secara motivator adalah motivator ulung. Iya, itu dia. Artinya dia oke. Hanya saja kelemahannya dia adalah dia selalu memfavoritkan pemain. Artinya pilihan pemain itu first 11 itu sudah pilihan dia. Lagi jelek ataupun lagi bagus, iya tetap first 11-nya ini aja. Artinya pemain cadangannya lebih tidak dimainkan karena dia tidak memfavoritkan tim pemain-pemain cadangan ini. Itu yang dikatakan oleh fans nasional Kroasia. Tapi kan fans kan suka ini ya, suka targetnya lolos, nanti sudah lolos Piala Dunia targetnya pengen 16 besar. Jadi susah juga menganggap bahwa itu hal yang ini. In management dia yang kurang. Artinya kalau dia plannya sudah itu, second plannya dia sering berantakan. Itu yang kelihatan waktu dia menghadapi Kroasia, menghadapi Belgia, dan menghadapi Maroko di Piala Dunia. Jadi artinya, ya itu tadi kenapa media Swiss bilang bahwa ini sama saja dengan PK. Kan PK kan dianggap second plannya nggak ada pada saat dia mentok. Tapi ya dia kan sebenarnya secara first plannya oke-oke aja sejauh ini gitu loh. Ya kalau first plannya adalah pemain-pemain yang memang punya kelas ya aman ya. Dan kalau mau lihat lawan Belgia, lawan Kroasia, lawan Maroko kan semua pemain-pemain kelas semua yang ditampilkan. Pemain-pemain yang memang menjadi inti di klub-klub masing-masing. Dan dia punya alasan tentunya sebagai pelatih ya dia berhak gitu untuk memilih pemain terbaik. Ya, karena dia bertanggung jawab kan. Kalau gagal dia yang bertanggung jawab, bukan orang lain yang bertanggung jawab, bukan fans yang bertanggung jawab. Dia yang bertanggung jawab. Dan dia pilih kok saya lihat dari materi starting 11 oke kok. Cuma memang lawannya yang kuat waktu itu. Belgia kan jauh secara peringkat. Tapi dia pun sudah membawakan Kanada itu lolos dari peringkat 90-an ke 40-an. Betul. Dengan 33 malah. Iya, 33. Itu luar biasa, lonjakan yang luar biasa. Dan kalau nggak salah tuh Belgia itu, Kanada itu kan lolosnya di bulan Maret 2027. Playoff ngalahin Jamaika. Dia masuk pot 4 jadinya. Jadi secara garis besarnya adalah bersama 3 tim lainnya ada di grup itu, dia kan underdog mestinya. Jadi wajar-wajar aja kalau kalah. Kalau wajar aja. Iya, wajar aja. Dan kalau kalah cuma 1-0 lawan Belgia kan tahu sendiri. Iya, betul. Materi pemain Belgia kan. Beberapa kita agak kepo soal nilai transfer nih, nilai gajinya. Karena media Vietnam pun menuliskan sekitar 40.000 US. Itu kalau kita rupiahkan konversi jadi sekitar berapa ya? 6 hampir 700 lah. 700 miliar ya? Iya, 600 sekian sampai 700 lah. Per bulan? Iya. Sedangkan STI 1,2 M. Cuma kan kita kan nggak boleh tahu dari mana. Artinya media Vietnam itu tahu kan. Itu kan kuncinya ada di PSSI kan. Apakah PSSI sudah membocorkan bangga? Itu mereka juga mungkin hanya mengira-ngira juga. Ini kita baca, kita lihat ya. Betul. Karena yang menentukan nantinya pada saat diumumkan. Kalau gitu dengan reputasi dia, dengan CV yang mentereng seperti gitu, dia terima tantangan di Indonesia. Kalau dia terima seperti itu luar biasa ya. Kalau dibandingkan dengan pelatih-pelatih sebelumnya dua pelatih sebelumnya. Apa alasannya Bung Ropan yang Anda lihat ya? Iya, karena dia melihat mungkin ya kesempatan untuk bisa ke depan dengan tim yang 2+2 itu dia ingin membuktikan bahwa dia pelatih yang oke dan mungkin juga kalau dibandingkan dengan Jamaika atau dengan Honduras kan Indonesia masih lebih tinggi daripada menawarkan itu kan dengan gaji dia. Angka-angkanya itu kan. Jadi lebih baik dia ambil. Iya, faktor angka pasti juga menjadi faktor utama loh. Dan dia kan tahu dong bahwa kekuatan dari Honduras bagaimana, kekuatan dari Jamaika itu bagaimana untuk finansial, untuk fulusnya ini. Sehingga dia sudah berhitung itu bahwa memang Indonesia yang paling, dan ini menjadi tantangan buat dia kan, untuk memilih Indonesia dan dengan target meloloskan kita ke Piala Dunia 2030. Saya pikir faktor spectators, faktor penggemar sepak bola yang jutaan begitu kan impact-nya buat personality dia itu besar kan. Artinya gini. Maaf, Kanada bukannya kita anggap kecil. Tapi kegilaan dalam tanda kutip. Dari sisi kualitas tim nasional mungkin Kanada di atas kita ya. Tapi dari sisi apa ya? Engagement dengan fans. Bahkan namanya bakal juga dikenal itu pasti kalau pilihannya Kanada kan sudah masa lalunya dia. Tapi antara Jamaika, Honduras dan Indonesia, terlepas Jamaika pernah tampil di Olimpiade, Honduras pernah tampil juga di Olimpiade. Kan pasti dia melihatnya adalah Indonesia ini hampir pernah lolos ke Piala Dunia. Jadi saya pikir juga itu salah satu pertimbangannya dia juga dan yakin saya juga angkanya lebih tinggi daripada apa yang ditawarkan oleh Honduras. Padahal Jamaika Honduras pernah Piala Dunia juga gitu kan? Iya, Piala Dunia, bukan Olimpiade, Piala Dunia. Oke, kita serahkan ke federasi. Kalau federasi sudah menetapkan angka itu dan diterima dengan baik ya,
jalan ya. Betul, harusnya jalan. Tapi juga yang menarik ini Bung Ropan, kenapa dia terima? Ya kita tahu Lippi pernah terima Cina sebagai Cannavaro. Banyak pelatih-pelatih top juga yang melatih di Jepang. Zico pernah melatih juga segala macam. Berarti pemain-pemain top saja melirik Asia. Ya kan, seorang coach JH juga ini kan juga challenge buat dia. Kenapa tidak? Dan ini kan tantangan itu betul. Pertama kali buat dia nggak pernah menangani. Dia belum pernah menangani tim di Asia, klub Asia atau Asia. Makanya dia memilih ini menjadi tantangan buat dia untuk bisa membuktikan ya bahwa kemampuan dia bisa melakukan yang terbaik tentunya. Tapi kan harus bisa dia lihat nantinya. Kalau saya pikir tantangan paling besar saya pikir bukan di FIFA Series sebenarnya, di AFF. Itu yang paling menentukan bagi dia. Karena kan trofi. Walaupun orang yang kita belum pernah. Walaupun itu Ciki, orang bilang 6 kali runner up, tapi kan kalau itu berhasil, itu bisa membuat nama dia memang naik. Oke, Bung Ropan, Bung kita break dulu. Nanti kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara.